di wilayah Toraja Utara bagaimana mereka memulai mengembangkan kopi dengan varietas yang adaptif terhadap perubahan. Kantong-kantong kemiskinan kalau bukan di pesisir ya masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan kan. Ya. Sehingga memang itulah yang selalu kita tekankan. Selamat datang di UTAS Kemitraan. Program kemitraan salah satunya adalah bekerja sama dengan Capable. Capable adalah organisasi konsorsium yang menjalankan program adaptasi perubahan iklim di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah aliran sungai Sadang yang meliputi Kabupaten Toraja Utara, Tanah Toraja, Enrekang, dan Pinrang. Nah, dalam pendekatannya, teman-teman Capable membagi wilayah intervensi hulu dan hilir. Saat ini saya sudah berada bersama program manajer di wilayah hulu dan program manajer di wilayah hilir. Program manajer di wilayah hulu ada Dadang Anugrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dadang, apa kabar? Baik. Oke. Sementara di wilayah hilir kita ada Muhammad Faisal. Bang Muhammad Faisal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kita bicara soal program yang sudah selesai. Kurang lebih berapa bulan? Kurang lebih 20 bulan. 20 bulan ya. Jadi selama 20 bulan itu teman-teman berada lebih banyak di lapangan begitu ya dibanding di rumah ya. Nah, boleh cerita nggak? Mungkin Dadang atau Faisal, terserah. Tapi ceritakan ke kita apa itu program Capable. Program Capable sebenarnya intinya itu mendorong adaptasi masyarakat mulai dari level hulu, dasadang hingga di level hilir. Dasadang. Ada beberapa pendekatan yang Capable dorong. Kalau di level hulu kita lebih banyak bermain di akses legal, karena kan permasalahan utama di wilayah hulu adalah akses legal. Masyarakat banyak mengelola di dalam kawasan hutan, dan itulah yang kita coba intervensi bagaimana mereka bisa mendapatkan akses legal dalam pemanfaatan kawasan hutan. Nah, sementara di wilayah hilir mungkin sebentar akan lebih detail akan dijelaskan oleh Bang Ical, itu lebih pada penguatan tata kelola pesisir, kira-kira seperti itu, plus intervensi kebijakan dan pengelolaan pengetahuan, kira-kira seperti itu. Ya, Bang Ical, bisa nambahin? Ya, kalau di hilir ini tentunya kegiatan yang dilakukan itu seperti dengan meningkatkan daya dukung pesisir terkait dengan dampak yang dihasilkan ya, dampak bencana yang dihasilkan. Nah, kemudian 5 desa ini yang kita bentuk untuk adanya nanti kelompok KPP. Kelompok KPP ini kelompok pemuda, kelompok pemuda ya, peduli perubahan iklim seperti itu. Nah, ada 2 kegiatan besar yang di hilir ini, di mana daya dukung ini yang dianggap merehabilitasi wilayah pesisir itu sendiri, di mana dampak-dampak yang dihasilkan itu terjadi abrasi, ya, pengipisan sungai Sadang di hilirnya, di wilayah muaranya seperti itu, dan kemudian ada juga peningkatan kapasitas dari kelompok industri. Nah, itu kegiatan besar kami untuk meningkatkan masyarakat yang ada di sana. Bicara wilayah hilir, dampaknya kelihatan jelas ya. Ada abrasi, ada banjir rob, ada terus kemudian rusaknya daerah aliran Sadang gitu ya di level hilir gitu. Kalau di hulu, Bang Dadang, apa yang kemudian akibatkan dari dampak perubahan iklim ini? Yang paling terasa di wilayah hulu dan hingga sekarang itu adalah tidak menentunya cuaca. Ini kemudian berdampak terhadap gagal panen, bahkan pada umumnya sih penurunan produktivitas. Nah, sekarang di tahun 2022
2022, karena kan wilayah hulu komoditas utamanya adalah kopi. Nah sekarang itu ada dua dampak. Pertama adalah musim panen yang mundur, dan yang kedua produktivitas kopinya yang menurun. Jadi beberapa petani kopi mengeluhkan di tahun ini mereka sama sekali tidak memanen kopi karena buahnya sangat kurang. Seperti itu. Itu akibat dari perubahan iklim. Lebih spesifiknya akibat dari hujan yang berlebih atau justru hujan yang berkurang? Ada dua. Di bulan-bulan tertentu hujannya berlebih. Kemudian pola cuaca yang tidak menentu lagi. Kalau misalkan dulu di bulan-bulan September, Oktober itu biasanya sudah masuk musim kemarau. Nah sekarang di bulan itu masih musim hujan masih saja berlangsung. Nah itulah yang kemudian mempengaruhi produktivitas kopi. Jadi yang harusnya menjadi bunganya kemudian gugur karena kebanyakan hujan. Karena curah hujan ya. Betul sekali. Nah, bicara soal dampak di hulu kan ekonomi ya, mostly ya terdampaknya. Di hilir ada tidak dampak ekonominya Bang Ical? Selain tadi misalnya abrasi dan rob, apa dampak ekonomi ke warga? Saya lanjutkan tadi sebelum saya dampak ekonomi. Jadi sebetulnya memang yang disampaikan oleh Bang Dadang tadi soal perubahan pola cuaca itu memang ada perubahan selama yang kita lakukan itu besarnya intensitas curah hujan. Jadi intensitas curah hujan ini ternyata ada waktu di mana dia akan menurunkan hujan yang begitu besar. Nah, sehingga di waktu-waktu tertentu dia akan kurang di situ. Nah, efeknya dari di hilir ini ketika hujan di daerah hulu, walaupun tidak hujan di hilir, di Pindrang, maksudnya di Pindrang, itu akan berdampak besar terhadap di hilirnya. Nah, kenapa? Pada saat hujan di sana, otomatis pintu air yang ada di bendungan Benteng yang ada di Pindrang itu dibuka, ya, dibuka sehingga debit yang dianggap dulunya normal sekarang tinggi sehingga mengakibatkan itu abrasi dan terkikis lah, istilahnya dalam ablasi pengikisan tanah. Adapun juga ada juga dari daerah pesisir itu ombaknya itu semakin naik juga. Jadi pada saat antara debit dengan ombak itu datang bersamaan itu menghasilkan efek bencana yang paling besar, terutama pada abrasi di wilayah pesisir. Berarti dikepung ya, wilayah pesisir. Banyak tambak itu yang sudah terkikis dan hampir habis. Bahkan ada satu petani tambak, dia mengatakan bahwa dulunya dia punya tambak 10 hektar, sekarang sisa kurang dari 2 hektar lagi. Ya, seperti itu. Itu kenapa berarti? Berkurangnya karena sudah menjadi apa? Jadi pesisir pantai atau memang karena habis. Jadi dia sungainya semakin melebar. Oh, sungainya yang melebar ya. Pinggiran sungai kan? Dia di pinggiran sungai. Jadi pada saat debit itu yang saya bilang tadi, debit itu datang, debit air datang dan ombaknya juga pada naik ya, seperti itu, berpapasan. Nah, di situ ada tekanan besar sehingga wilayah kelola tambak yang tadi saya bilang si petani tambak ini itu mengalami kerusakan karena adanya hempasan yang besar. Jadi dari kalau tidak salah itu di tahun 2010-2009 itu terjadi besar-besaran. Nah, kemarin itu juga kita sudah alami pada saat penanaman ya. Nah, terkait penanaman apa? Penanaman mangrove. Nah, itu di waktu itu kita punya strategi bahwa di bulan 9 di bulan 6, di bulan 8 kan, bulan 6 itu dan 7. Itu kita sudah melakukan penanaman. Kita anggap bahwa ini sudah tidak cuaca aman kan, seperti itu. Tahu-taunya pada saat sudah bulan 12 itu ternyata terulang lagi ya. Dan besarnya beras itu tinggi juga dan merusak sebagian hasil penanamannya kan. Tetapi tidak menyurutkan istilahnya anggota KPP untuk melakukan penyulaman kembali dan mencari lokasi-lokasi yang bisa ditanami kembali penanaman. Nah, terkait masalah ekonomi, nah KPP ini juga dimodali, bukan dibantu ya, dibantu dengan
pembangunan rumah bibit. Nah, di rumah bibit ini dia bukan hanya membibitkan, tapi dia juga mampu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang melakukan penanaman mangrove, termasuk WWF, termasuk juga ke pemerintah kabupaten. Nah, kemarin salah satu kegiatan mereka itu melakukan penanaman mangrove bersama WWF, dan pada saat apa ya istilahnya itu, ada kegiatan ini artis Korea itu dia BTS ya dia melakukan penanaman itu dan sangat diapresiasi, dan juga banyak sekarang yang mengkontak anggota KPP untuk melakukan pembibitan lagi seperti itu. Nah, itu mungkin dari situ. Nah, sehingga dari rumah bibit yang tadi yang dibangun itu mereka bisa memanfaatkan dengan menjual bekerja sama dengan menjual, sekaligus dia juga melakukan penanaman bersama-sama. Jadi bibitnya berarti bibit mangrove nih Bang ya konteksnya? Iya, bibit mangrove. Jadi dia jual bibit mangrove-nya bakau dengan jenis Rhizopora, dengan Rhizopora micronata dan Rhizopora abyssinia gitu. Jadi dua bibit ini yang dikembangkan oleh KPPI selama. Jadi itu bagian dari pendapatan ekonomi. Ada nilai ekonomi ya, ada nilai ekonomi ketika mereka bergerak dalam konteks menanam mangrove. Awalnya menjaga begitu ya. Awalnya menjaga dari abrasi, terus kemudian dalam perkembangannya dia justru bisa membibit dan menjual. Ada nilai ekonomi ya. Berarti kan ada resiliensi terhadap dampak perubahan iklim di level hilir ya. Kalau bicara di level hulu, Bang Dadang, apa yang dilakukan untuk kemudian tadi kan menurunkan pendapatan nih? Apa yang dilakukan intervensinya? Ada beberapa yang kita dorong, misalkan untuk para petani kopi. Jadi di wilayah lu kan mencakup 3 kabupaten, ada Toraja Utara, Tengah Toraja, dan Nentrekang. Nah, untuk intervensi di wilayah ekonomi, kita lebih pada kita mendorong bagaimana pengolahan hasil pertanian. Jadi kalau yang tadinya mereka jual dalam bentuk bahan baku, itulah yang kita coba dorong mereka bisa mengelola sendiri ke beberapa produk, dan itulah yang mereka jual. Jadi ada peningkatan nilai di situ. Itu salah satunya. Yang kedua, kita juga mendorong selain diversifikasi pangan. Jadi selain misalkan fokus ke komoditas utamanya, misalkan di Toraja Utara kopi, kita mendorong bagaimana ada alternatif pangan, ada pilihan-pilihan pangan selain daripada kopi itu sendiri. Karena kan itu tadi, ketika misalkan besok atau lusa mereka terkena dampak dari perubahan itu, maka akan ada alternatif-alternatif lain selain dari kopi. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau di hulu kan berarti mereka tapi program menambah added value dan kemudian memberikan sedikit pemahaman soal konsep iklim yang berubah. Jadi mereka harus beradaptasi begitu ya. Nah, proses ini kan kalau dalam perspektif saya mengubah paradigma seseorang atau paradigma kelompok apalagi yang sudah turun-temurun melakukan kegiatan pertaniannya gitu. Itu tidak mudah. Bagaimana caranya mengubah itu? Memang dari keseluruhan proses, disitulah kemudian yang kami anggap sebagai tantangan. Jadi pelan-pelan menggeser cara berpikir mereka ya. Tapi hal yang pertama yang kita lakukan sebelum kita mengajak ke gerakan-gerakan adaptif adalah akses legalnya dulu. Itu dulu yang kita kemudian selesaikan. Karena kan persoalan utamanya di situ. Mereka mengelola lahan, tetapi secara hukum itu merupakan kawasan hutan. Jadi kita kemudian fasilitasi akses legalnya melalui program perhutanan sosial. Dan kita berhasil memfasilitasi persetujuannya. Kalau dulu izin, sekarang nomenklaturnya persetujuan. Itu kurang lebih 2.000-an hektar. Itu di 10 desa. Nah, setelah itu... sebelum itu 2.000-an hektar berarti ada sekitar berapa persetujuan yang kemudian didampingi? 10. Jadi ada 10 persetujuan di 10
desa. Kemudian selain kita mendorong persetujuan baru, kita juga menguatkan 11 persetujuan yang sebelumnya sudah terbit. Nah, itu tetap di lokasi intervensinya Capable. Nah, setelah mereka kemudian tenang mengelola lahan, tidak ada lagi kucing-kucingan dengan polisi kehutanan misalkan. Nah, barulah kita pelan-pelan mengajak mereka untuk melakukan gerakan-gerakan adaptif terhadap perubahan iklim. Misalkan pelan-pelan kita internalisasi pengetahuan tentang perubahan iklim ke mereka dengan cara mengorganisir mereka melalui kelompok perhutanan sosial. Jadi misalkan ya ada beberapa yang kita lakukan, baik itu dengan visual maupun beberapa modul yang kita fasilitasi, seperti misalkan bagaimana di wilayah Toraja Utara, bagaimana mereka memulai mengembangkan kopi dengan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim. Itu salah satu yang kita dorong di sana. Yang kedua, misalkan bagaimana kita mendorong mereka yang dulunya terbiasa menjual dalam bentuk bahan baku, itu pelan-pelan kita dorong mereka bisa mengelola dan menjual dalam bentuk produk, baik itu setengah jadi maupun jadi. Misalkan di Enrekang kita mendorong kemiri. Kalau sebelumnya mereka menjual dalam bentuk gelondongan, sekarang kita fasilitasi peralatan dan mereka sudah berhasil menjual kemiri bulat dan pasarnya hingga sampai ke Hong Kong. Kedua, misalkan yang tadinya mereka fokus di gula batok, karena kan di sana potensinya aren. Sekarang kita dorong mereka mengolah dan menjual sampai ke gula cair. Dan ini ada peningkatan lebih dari 100% hasil dari produk olahan ini. Begitu juga dengan kopi. Selama ini petani hanya menjual ceri ke tengkulak. Itu kisaran harganya 5.000 sampai 10.000 per kilo. Itu dulu. Nah, sekarang kita mendorong dengan mereka difasilitasi mesin, kita mendorong mereka mengelola sendiri hingga menghasilkan beberapa output, misalkan green bean maupun roast bean hingga ke bubuk malah, dan peningkatan harganya itu sampai 200-400% dari yang sebelumnya. Dari yang hanya menjual cherry awalnya. Dari yang hanya menjual cherry. Berarti kuncinya ada di peningkatan kapasitas ya. Peningkatan kapasitas. Tidak hanya kemudian mendampingi dalam proses persetujuan, betul, tapi juga ada pelatihan-pelatihan sehingga mereka bisa meningkatkan added value dari produk yang mereka hasilkan dari hutan ya. Betul. Oke. Nah, kalau di hulu kan sebenarnya kita melakukan perubahan paradigma dari implementasi yang mereka sudah lakukan, pertanian-pertanian. Yeah. Nah, kalau di hilir, Bang Ical, ini kan sebelumnya saya membayangkan ya, sebelumnya terutama di anak-anak di remaja yang awalnya mereka tidak paham soal apa itu perubahan iklim, terus kemudian tiba-tiba mereka kemudian berkumpul membentuk sebuah kelompok namanya kelompok pemuda perubahan, kelompok pemuda peduli perubahan iklim gitu ya. Mereka membentuk kelompok terus kemudian berpikir untuk punya pikiran untuk kemudian menanam mangrove dan membibit dan punya nilai ekonomi. Saya membayangkan ini kan dari pekerjaan dari nol nih. Nah, bagaimana mengaruhi anak-anak muda di Pinerang? Awalnya kalau kita awal dari kegiatan ini sebetulnya ini menurut kita memang wilayah kota ini, sebelumnya kita bicara wilayah kota ini memang konsumnya ada kegiatan pasti ada ujungnya uang seperti itu. Nah, itu agak sulit bagi kita di awal-awal karena berpikirnya masyarakat di sana anak-anak muda berpikirnya seperti itu. Tetapi pelan-pelan saya mau sampaikan bahwa kepada Evo kemarin waktu kita menjalankan kegiatan itu, jadi pelan-pelan bukan seperti itu cara mengajaknya. Tetapi kita mengajaknya mengobrol bahwa kegiatan ini bukan semata-mata kegiatan politik, karena di sana terus terang saja wilayah itu sudah
terpengaruh juga politik Karena urban ya, urban ya, Bicara urban. dekat seperti itu. Jadi itu agak sulit, cuma menyulitkan bagi kita. Tetapi di saat kita datang di sosialisasi, saya terus terang saja pada saat pertama ada kelompok yang kita bangun, saya bubarkan. Karena kenapa? Semua pikirannya hanya uang. Saya takutnya jangan sampai baru di awal sudah mencium seperti itu, ini rusak nih. Nah, tapi saya mengambil inisiatif bagaimana kalau kita cari langsung door to door, ya, door to door, teman-teman door to door, cari betul-betul ada nggak di sini organisasi yang kira-kira di desa tersebut itu sudah ada anggotanya, misalnya Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini kan hampir rata-rata punya pendidikan, pengetahuan apa segala macam. Waktu di awal-awal itu agak sulit memang, karena sudah ada yang sudah istilahnya, ada yang sudah apa ya istilahnya, ada yang sudah dipengaruhi oleh beberapa politik-politik seperti itu ya. Jadi sehingga kita berinisiatif bahwa bubarkan aja dulu ini, karena memang juga ini agak urban di wilayah di sini, kita ambil ke dalam lagi. Nah, pada saat kita sudah ambil ke dalam lagi, ini salah satu desa saja yang saya ceritakan, di Desa Paria. Nah, barulah ketemu yang dimana anak-anak ini. Nah, jadi kita mensosialisasikan kembali kepada kepala desa bahwa ini kemarin kita tidak ini, kita mencari lagi yang betul-betul minat, yang punya minat untuk mengembangkan diri, karena kita meyakinkan mereka bahwa bukan hanya kita membuatkan kelompok, tetapi kita akan fasilitasi pelatihan kepemimpinan, pelatihan skill ya. Bahkan mereka itu sampai sudah tahu bagaimana memetakan wilayahnya. Jadi kita melakukan pelatihan pemetaan partisipatif ya, melakukan pemetaan di mana sih wilayahnya kalian yang sudah terkena bencana, bisa kalian ukur tuh di situ. Nah, itu mereka sudah diberikan pengetahuan dari situ. Nah, jadi sebetulnya di Pindrang ini ada 5 desa. Jadi kelompok KPP itu ada 100. Jadi anggotanya ada 100. Jadi setiap desa itu sudah ada 20 orang KPPI. Jadi KPPI Masewai dan Ketomporan itu bagian daerah atas sedikit, itu bersentuhan dengan sungai ya, bersentuhan dengan Sungai Sadang. Nah, kalau yang 3 desa ini dia bersentuhan dengan sungai, tetapi juga langsung ke wilayah pesisir pantai. Nah, ini yang sangat krusial yang 3 ini sebetulnya. Nah, walaupun juga tetap Masewai dan Ketomporan ini yang wilayah agak besar ini juga sangat dipengaruhi oleh Sungai Sadang karena sering terjadi banjir. Ya, nah jadi seperti itu salah satu cara mempengaruhi KPPI. Dan kemudian jadi pada saat setiap desa ternyata ada Karang Taruna di sana yang dianggap bahwa Karang Taruna setiap desa ini sudah agak tidak berfungsi lagi ya, tidak berfungsi karena kegiatan mereka tidak tahu gimana sih cara membuat kegiatan dari setiap desa ini. Nah, kita menggunakan itu, kita mengambil itu, dan bukan juga semuanya Karang Taruna, tetapi ada juga sebagian dari masyarakat pemuda-pemuda yang betul-betul berinisiatif untuk mengembangkan skillnya mereka, mau berkembang untuk menjaga dan peduli terhadap lingkungannya. Nah, setelah itu dari 100 itu kita lakukan pelatihan, dan pelatihan itu mulai dari pelatihan fasilitasi, fasilitas pendampingan, pelatihan kepemimpinan, bahkan sampai pada pelatihan pemetaan tadi. Nah, dari situ semua kita lakukan pendampingan, peningkatan kapasitas, bahkan kita berikan mereka juga studi banding bagaimana kemudian memelihara bibit ya, bibit mangrove. Ya, salah satu kita ajak mereka di wilayah Sinjai, Kabupaten Sinjai. Yang di situ ada wisata mangrove ya di Kabupaten Sinjai yang sudah berhasil, dan memang sejarahnya di sana itu sangat-sangat bagus juga di awal, karena mirip-mirip lah istilahnya di Pindrang. Dulu pernah terjadi abrasi juga, tetapi semangat masyarakat di sana tinggi, makanya kita jadikan percontohan di sana. Nah, kita bawa studi banding mereka, dan kemudian kita bawa juga pelatihan di Takalar, namanya di Puntondo. Itu memang pusat untuk studi mangrove. Jadi kita ajari mereka bagaimana memilih bibit yang benar, bagaimana mereka bisa mengetahui mana yang cocok untuk
ditanami di wilayahnya masing-masing. Karena kan ada banyak jenis tuh mangrove. Nah itu mereka diajari sampai kemudian dia membangun rumah bibit, bahkan dia menanam langsung sendiri. Nah dari rangkaian semua itu memang banyak sekali tantangannya, bahkan beda-beda tantangannya yang tadi yang saya jelaskan bahwa di satu desa ini memang cenderung seperti itu karena sudah mendekati dengan wilayah kota kecamatan ya. Jadi memang agak sedikit krusial untuk membantu KPP. Tetapi saya yakin bahwa FO yang kemarin itu, FO teman-teman kita terutama dengan Sardi, teman-teman Abdul itu malah nongkrong tidur bersama di sana. Jadi sudah berbaur betul. Jadi cara menguncinya adalah bagaimana kemudian FO harus benar-benar tinggal nih, tahu nih karakternya mereka. Karena kalau kita tidak tahu karakternya mereka maunya seperti apa, itu akan juga hilang nantinya. Jadi FO Abdul ini betul-betul dia jarang sekali tinggal di kantor. Dia betul-betul tinggal di desa-desa dampingan. Di desa dampingan, bahkan kerjasama dengan gotong royong bersama mereka, anggota KPPI, bahkan pada saat waktu ada KKN dari universitas juga, malah dia sekarang bersama-sama. Dari situlah dia tumbuhkan rasa kepeduliannya kepada lingkungannya sendiri. Nah itu salah satu contoh dari 5 desa tersebut. Nah ada juga dampingan kami terkait pengembangan tadi yang sempat disampaikan Bang Dadang terkait peningkatan kapasitas oleh kelompok industri. Kami juga ada kelompok industri di Pindrang. Nah, sebetulnya ada beberapa potensi, tetapi yang kita ambil yang paling dominan di wilayah tersebut. Jadi ada 5 desa di situ. Nah, desa yang pertama ada 5 desa yang kita ambil 2 komunitas saja yang paling penting. Satu, desa Masewa dan Katampuran itu menghasilkan komunitas salak, dan Paria, Salipolo dan Bababinanga itu menghasilkan rumput laut. Nah, kelima desa ini semua mengolah produk kerupuk ya, produk kerupuk untuk nanti dijadikan sebagai pengganti ketika anjloknya nilai harga salak dan rumput laut. Jadi ada alternatif bagi masyarakat rentan ya, terutama pada ibu-ibu untuk mencari pendapatan lebih di luar dari pekerjaannya, sehingga mereka bersemangat sekali. Bahkan sampai informasi saat ini mereka sudah menjual melalui media sosial sampai di Sangatta, Kalimantan. Ya. Kalimantan ya, Sangatta itu ya, Sangatta Kalimantan. Nah itu inisiatifnya sendiri mereka. Nah ada juga yang sudah kita bantu bantu melalui kerjasama dengan PT Pacis. PT Pacis ini adalah UMKM lokal Pindrang yang sudah dikatakan sukses. Mereka sudah masuk di Indomaret apa segala macam, bahkan di Indonesia Timur itu sudah ada produknya, bahkan di bandara pun ada. Itu kita kerjasama. Kebetulan di Pindrang sendiri pusatnya, kita masuki mereka untuk nanti diberikan pengetahuan lagi kepada kelompok rentan si ibu-ibu ini. Jadi ada 2 kelompok sebetulnya di Pindrang, ada kelompok KPP dan ada kelompok home industry untuk ibu-ibunya. Nah, saya mau bicara terkait ibu-ibunya, terkait itu peningkatan kapasitas kita juga berikan sama seperti dengan hulu. Memberikan pemahaman dulu bagaimana kemudian bisa adaptif terhadap ketika rumput laut ini tidak ada, ya anjlok karena kualitas buruk, karena cuaca, ya sehingga apa alternatifnya supaya bisa menghasilkan nilai lebih, nilai tambah dari produk itulah kemudian kita ciptakan sehingga dia menghasilkan produk rumput laut. Ya jadi nama kerupuknya itu Sangosa. Ya. Sangosa, mereknya Sangosa. Ya? Mereknya Sangosa. Jadi dari kata sango-sango itu kita ambil Sangosa. Sango-sango itu apa artinya? Rumput laut. Ya, Grisilaria. Jadi bahasa Latinnya Grisilaria. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu Sangosa. Oke. Bahasa di sana. Sebelum kita geser ke Bang Dadang, saya mau tanya lagi soal pemilihan kriteria menjadi anggota KPPI. Ya. Nah, yang pertama awalnya kita punya kriteria. Awalnya kita kalau bisa yang punya pendidikan. Tetapi di awal punya pendidikan, ternyata di lokasi hampir di 5 desa ini hampir rata-rata itu sudah
SMP, SMA selesai. Jadi petani. Jadi kita turunkan jangan ambil indikator yang sudah selesai S1. Kalau memang ada S1 lebih bagus lagi, karena pengetahuan itu yang paling lebih cepat kita mudah memberikan pengetahuan ya bagi mereka. Nah, jadi pertama itu pendidikan, yang kedua ini adalah kemauan mereka. Jadi tidak ada unsur uang dulu. Jangan ada unsur uang yang kita sampaikan, jangan sampai mereka sudah terekam bahwa kalau saya lakukan ini, saya akan ini seperti ini ya. Nah, kedepannya kalau sudah tidak ada lagi, dia akan hilang. Nah, unsur kemauan dulu itu kita inginkan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian si anak ini punya teman-teman, cara bergaulnya seperti apa. Karena kalau dia hanya sendiri bisa saja, dia akan hilang. Tapi kalau dia punya teman, dia punya kelompok, pasti saya yakin bahwa dia akan selalu kumpul nih sama teman-temannya. Nah, caranya itu. Nah, yang ketiga ini, cara yang ketiga ini paling baik sekali kita ambil. Karena kenapa? Karena memang KPP ini butuh pemuda. Jadi di mana ada orang yang dia bisa berkumpul, apalagi dia punya organisasi sendiri, nah dia akan mudah beradaptasi dengan pengetahuan karena dia saling berdiskusi. Nah, dari situlah kemudian kita masuki, dan ternyata di setiap desa itu ada yang namanya Karang Taruna. Nah, itu kita masuki sosialisasi, ada sebagian anggota Karang Taruna yang masuk, ada juga yang dari yang betul-betul dari inisiatif sendiri dengan kemauannya, sehingga mereka bisa dikumpulkan dan membentuk satu kelompok KPPI Peduli Perubahan Negeri. Jadi rasionya itu 70-30. Jadi 30 perempuan, 70%. Awalnya kita tidak mau sih seperti itu, yang kalau bisa masuk aja masuk semua. Tetapi secara tidak sadar itu ternyata seperti itu. Ternyata memang ada yang 30. Bahkan pada saat penambahan kemarin itu ada bertambah 77 secara keseluruhan. Jadi sudah banyak lagi. Pada saat sudah kegiatan besar kemarin kita melakukan Pranawa, ternyata pada saat KPP sosialisasi lagi ternyata ada bertambah lagi 77. Nah, ini kegiatan itu ya. Nah, saya kira itu paling penting, bahwa melihat pemuda itu di mana ada satu kelompok untuk bisa kita memberikan pengetahuan bahwa penyadaran seperti ini, sehingga mereka pun juga nanti antara satu dengan yang lain akan berinteraksi. Jadi proses ini ya, proses saling berinteraksi ya. Jadi kemudian saling bertukar pengetahuan, saling bertukar informasi dan sebagainya. Jadi kemudian itu juga merekatkan ini solidaritas begitu ya, bonding gitu yang terjadi. Nah, kalau kita bicara di wilayah hulu, Bang Dadang, ini kan ada di level tapak tadi sudah ada intervensi atau pendampingan yang kemudian punya dampak nyata gitu. Nah, memastikan bagaimana ini juga memiliki korelasi dengan apa yang kemudian bisa dilakukan di level kabupaten. Kan kalau kita bicara soal perhutanan sosial, kita bicara KUPS dan sebagainya, kan penting juga untuk melibatkan kabupaten dalam konteks ini. Boleh cerita Bang, apa yang dilakukan? Iya, jadi memang salah satu tantangan khusus untuk sektor perhutanan, karena kan perhutanan sosial ini spesifik ke sektor perhutanan kan, itu salah satu program strategis nasional karena termuat dalam salah satu nawacita presiden. Nah, cuman setelah undang-undang tahun 2014 kan kewenangan kabupaten khusus di sektor hutan itu kemudian ditarik ke provinsi. Kan? Sehingga pasca itu tidak ada lagi keikutsertaan pemerintah kabupaten. Nah, ini yang jadi satu tantangan karena kan bicara wilayah itu merupakan yang paling dekat adalah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi kan jauh. Kita bicara Toraja jaraknya hampir 400 meter ke Makassar. 400 kilo. 400 kilo ke Makassar yang notabene-nya pusat pemerintahan Sulawesi Selatan.
Sehingga memang dalam intervensi yang dilakukan oleh Capable, kita kemudian berupaya melibatkan pemerintah daerah dalam aktivitas-aktivitas perhutanan sosial. Misalkan kalau yang kemarin kita bangun, jadi sebelum pengusulan itu kelompok tani hutan itu kemudian memaparkan rencananya, memaparkan wilayahnya beserta dengan potensi-potensinya ke mereka, ke pemerintah daerah. Nah, disitulah kemudian pelan-pelan pemerintah daerah menyadari bahwasanya bicara PS itu bukan hanya gawainya kehutanan, tetapi di situ ada pariwisata harus masuk. Karena kan misalkan Tanah Toraja salah satu yang menjadi prioritas adalah wisata kan, wisata. Jadi di situ kita kemudian mendorong bagaimana sektor-sektor ini itu bisa saling terhubung satu sama lain seperti itu. Karena kan kalau kita bicara PS itu hanya memberikan akses legal. Selebihnya apa yang dilakukan oleh para masyarakat adalah kembali mengembangkan produk-produk pertanian, kopi dan lain-lain. Kemudian bicara soal pariwisata di Toraja, lebih dari 200 potensi wisata yang belum dikembangkan hingga saat ini. Kalau sampai saat ini baru belasan yang betul-betul dimaksimalkan. Sehingga kemudian kita senantiasa mendorong sejak dari berjalannya program hingga di akhirnya program, itu kita mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten di sana. Terakhir, kita menginternalisasi itu semua dalam satu kelembagaan, namanya Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Kabupaten. Jadi kita berhasil menginisiasi Pokja Perhutanan Sosial di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tanah Toraja. Di NTK juga kita mendorong kelembagaan yang sama, tetapi TLKM sebagai salah satu lead itu juga berhasil membentuk Pokja Perhutanan Sosial di Kabupaten NTK. Itu salah satu secara kelembagaannya ya Bang. Secara kelembagaan. Nah, kalau tadi bicara soal kewenangan yang kemudian lebih dimiliki oleh provinsi. Sementara kita bikin Pokja PS di level kabupaten. Apa yang kemudian bisa ada tidak aturan jelas yang kemudian ini yang akan dilakukan oleh Pokja PS kabupaten dan ini yang harus dikoordinasikan dengan Pokja di level provinsi? Ada. Jadi misalkan kalau kita bicara PS kan ada dua levelnya, pasca izin dan pra izin dan pasca izin. Pra izin di situ yang paling berperan adalah provinsi karena di situ terkait dengan pengusulan, di situ terkait dengan verifikasi. Kemudian yang jadi PR di kita bukan hanya di skala provinsi Sulawesi Selatan ya, tapi ini lingkup Indonesia adalah bagaimana pasca izinnya, bagaimana kemudian setelah masyarakat mendapatkan persetujuan mau diapakan. Nah itu yang masih jadi PR. Disitulah kemudian kita libatkan pemerintah kabupaten. Nah, misalkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi wisata dan pada dasarnya juga pemerintah kabupaten sudah punya perencanaan untuk pengembangan wisata itulah yang kita kemudian integrasikan. Misalkan di Desa Paku, di situ ada potensi air terjun, silakan. Karena sekarang sudah legal. Karena begini, di Tanah Toraja ada satu kejadian yang menarik untuk dijadikan alasan kenapa Pokja PS di kabupaten itu sangat penting. Jadi di satu wilayah di Kecamatan Masanda ada satu potensi wisata air terjun. Pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata itu kemudian bangun infrastrukturnya, jalan, mereka buatkan gazebo, mereka buatkan kamar mandi dan lain-lain. Nah, setelah mau launching, karena mereka tidak paham ternyata potensi wisata ini itu berada dalam kawasan hutan konservasi. Hutan konservasi. Menjelang launching, Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai penanggung jawab kawasan konservasi itu kemudian tahu ternyata ada aktivitas pembangunan infrastruktur di sana.
mereka kemudian dilarang dan hingga saat ini wisata ini tidak diresmikan. Jadi bayangkan kejadian ini, dan kejadian ini saya yakin kejadian ini bukan hanya terjadi di Toraja dan terjadi juga di daerah-daerah lain. Itulah pentingnya integrasi antar pemerintah kabupaten, provinsi, serta kementerian itu sangat penting. Karena seperti itu. Jadi yang kita selalu tekankan ke mereka adalah ketika kan awalnya beberapa OPD juga bukan menolak sebenarnya, tetapi mereka mempertanyakan, ya ngapain kita mau mengurusi kewenangannya provinsi, ya, sementara itu sudah menjadi kewenangannya provinsi. Yang selalu kita tekankan adalah bukan hutannya, tetapi masyarakatnya, manusianya, betul sekali. Semua OPD pasti sasarannya adalah masyarakat di desa. Sementara di Toraja lebih dari 50% desa-desa itu berada dalam kawasan hutan. Tanah Toraja misalkan 54% desa berada di dalam kawasan hutan. Jadi sekitar 87 dari 159 desa itu berada dalam kawasan hutan. Nah, sementara kan ya kita tahu lah ya, kantong-kantong kemiskinan kalau bukan di pesisir ya masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan kan. Ya. Sehingga memang itulah yang selalu kita tekankan. Bapak-bapak tidak usah lihat hutannya. Anggaplah itu urusannya KPH, Kehutanan, Kementerian. Tapi kita sama-sama melihat masyarakat. Nah, bicara soal sudah ada Pokja PS di level kabupaten gitu ya. Bagaimana memasukkan inisiatif-inisiatif yang sudah dikerjakan di program ini ke dalam pemerintah desa? Kalau bicara pemerintah desa juga kan sekarang sudah ada kewenangan yang lebih dibanding sebelumnya gitu. Bagaimana menginternalisasi itu ke dalam rencana pembangunan di desa? Ya, ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah memperlihatkan mereka bukti nyata. Jadi kan kesadaran itu muncul setelah mereka melihat ada cerita sukses di tempat yang lain. Nah, kalau sekarang jangankan kepala desa ya, bupati, kepala OPD, camat, setelah program Capable ini kita laksanakan kurang lebih 20 bulan, itu mereka kemudian bersemangat mengembangkan desanya, mengembangkan wilayahnya berbasis perhutanan sosial. Karena mereka lihat, misalkan di beberapa wilayah desa intervensi Capable, itu mereka bisa ada peningkatan ekonomi di sana setelah kemudian kita dampingi dengan pendekatan perhutanan sosial. Yang kedua, salah satu OPD yang kita libatkan dalam Pokja ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Inilah yang kemudian banyak berhubungan dengan para kepala desa. Nah, kemarin di beberapa pertemuan rutin kita dengan Pokja, jadi kita kan rutin melakukan pertemuan dengan Pokja Kabupaten. Mereka sepakat bahwasanya memang Tanah Toraja sebagai wilayah yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas itu memang harus memasukkan rencana pengembangan desa itu berbasis perhutanan sosial. Nah, ke depan mereka akan kemudian menginisiasi, mendorong ke desa-desa untuk membuat peraturan desa tentang pengembangan desa berbasis perhutanan sosial. Jadi di situ akan ada skema penganggaran dana desa yang masuk di situ. Kedua, para pendamping desa juga akan dikuatkan kapasitasnya terkait perhutanan sosial. Jadi bagaimana kemudian outputnya adalah perencanaan desa, rencana kerja desa itu kemudian akan mengintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Jadi seperti itu. Ya, jadi mencoba membuat ini punya keberlangsungan gitu ya. Ketika program ini selesai, masuk ke kebijakan-kebijakan level pemerintah desa maupun kabupaten gitu ya. Sehingga ketika program ini sudah selesai, sustainability di level tapak masih tetap terjaga dan akan terus dilakukan gitu. Kalau di hilir, Bang Ical, apa yang dilakukan untuk memastikan inisiatif dan power yang dimiliki sama anak-anak muda di KPPI ini berlanjut
di level desa apa yang dikerjakan? Ya, yang pertama itu tentunya kita harus punya legalitas ya, bahwa membentuk kelompok itu harus ada legalitasnya, termasuk ADRT-nya apa segala macam itu diterbitkan di desa ya, seperti itu. Nah kemudian kita juga meregistrasi mereka, kelompok ini kita meregistrasi mereka di setiap instansi ya, termasuk BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan, DLH. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada yang menyangkut dengan lingkungan itu kita integrasikan. Nah termasuk adalah ketika ada informasi bencana, itu sudah mereka sudah langsung dapat dari BPBD. Pernah satu kejadian waktu masih kegiatan berjalan ya, pada saat debit itu naik ya. Jadi KPPI di Babana, Desa Babana sudah tahu bahwa akan naik air. Ya, banjir ya, meluap air. Nah, dari situ saya juga memperkirakan bahwa jam 8 malam akan naik banjir, ini meluap debit sungai. Jadi KPPI secara tidak langsung dia menyampaikan kepada warga bahwa sekarang akan naiknya air dari Sungai Sadang. Jadi mereka sudah menghimbau warganya, dan kemudian ada salah satu anggota KPP yang langsung telepon anggota BPBD terkait dengan bencana ini. Dengan sigap BPBD itu datang untuk melihat ada tidak kerugian seperti ini. Nah, alhamdulillah dengan adanya KBP kemarin itu yang kita sudah integrasikan registrasi melalui anggota relawannya BPBD, relawannya BLHD, relawannya Dinas KKP Perikanan dan Kelautan, itu mereka sudah bisa menyampaikan secara langsung tanpa lagi nyebrang ke kantor desa. Nah, ini panjang sekali, makanya dari anggota KPP itu mereka sudah bisa mendapatkan informasi secara langsung dari pihak pemerintah yang kita sudah registrasikan. Itu salah satu keberlanjutan bahwa adanya kebebasan dan informasi mereka dapatkan, itu mereka sudah percaya diri bahwa saya sudah bisa mendapatkan informasi juga ya, seperti itu. Bukan berarti itu mengabaikan pemerintah desa, tidak. Justru karena adanya itu pemerintah desa sudah melihat peluangnya, bahwa ternyata dengan adanya bentukan KPP ini mereka melihat ada potensi wisata juga, bahwa yang bisa mengelola nanti ke depan yang pada saat mangrove akan tumbuh itu KPPI. Kalau memang ke depan dia punya pengembangan wisata, makanya pada saat diskusinya kemarin kepala desa, ada kemungkinan banyak yang mau mengarah ke wisata itu mangrove. Karena yang pertama kita sudah ajak mereka, anggota kita sudah ajak mereka ke wisata tongke-tongke mangrove itu di Sinjai. Mereka sudah lihat bahwa ternyata income dari pendapatan itu, adanya wisata mangrove itu besar sekali hasilnya, apalagi kalau kita masukkan unsur wisata. Nah, makanya setiap kepala desa pada saat itu sudah punya inisiatif ya, masih inisiatif ini bahwa kedepannya kita akan mencoba menanam. Nah, memang pada dasarnya ini pelan-pelan, karena 3 desa ini memang cukup krusial, sangat krusial sekali dengan dampak dari yang dihasilkan dari abrasi ini dengan debit air. Karena kalau pribadi saya ini memang butuh keseriusan pemerintah untuk melihat lokasi ini, bukan hanya melakukan penanaman, tetapi harus melakukan pencegahan abrasi. Karena ketantangannya kami pada saat penanaman bersama KPPI itu tidak adanya pemecah ombak. Ya. Jadi langsung ya, menghantam. Walaupun umur bibit pada saat itu sudah dikatakan sudah cukup kuat 5 bulan, tetapi pada saat itu dengan kejadian itu rusak. Tetapi saya mau yakinkan bahwa KPP tidak punya istilahnya, dia tidak menurunkan semangat mereka. Karena dia sudah punya keterampilan pemetaan, kita bersama-sama kembali mencari lokasi yang ideal. Nah, kira-kira di mana? Karena setiap saat
pola sedimentasi atau pasir yang ada di pesisir itu berubah-berubah. Jadi penempatan lokasi mangrove itu juga sulit buat kita. Karena melihat kesesuaiannya apa segala macam itu agak sulit karena sudah bercampur dengan pasir. Karena daerah boleh dikata bahwa Sungai Sadang ini adalah penghasil pasir. Jadi ketika dia menghasilkan pasir dari hilir, lumpurnya itu sudah hilang karena ditutupi oleh pasir. Nah, jadi pada saat kita mencari lokasi itu agak menyulitkan kita untuk mencari lokasi di mana kira-kira untuk melakukan penanaman. Tetapi dengan kesadarannya KPP juga melakukan koordinasi kepada masyarakat yang memiliki lokasi-lokasi yang ada di pinggiran tampang masyarakat. Jadi dia berkoordinasi ya bersama-sama, mereka berkoordinasi bahwa kita mau melakukan penanaman mangrove di depan tampang mereka supaya ada lokasi yang bisa nantinya menjadi induk mangrove di situ. Nah itu kira-kira yang kira-kira dari bagaimana kemudian ini akan berlanjut, itu juga salah satu bagian semangat mereka. Dan sekaligus kita meregistrasi. Bahkan kita registrasi bukan hanya di kabupaten, tetapi kita meregistrasi mereka juga di provinsi. Di level provinsi ya. Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi. Kita meregistrasi dan salah satu istilah boleh dikatakan bantuan bahwa informasi terkait pengelolaan pesisir itu disampaikan kepada dinas provinsi. Dia bisa melakukan pengelolaan dengan catatan tidak merusak lingkungan ataukah merusak mangrove. Bisa menjadikan wisata. Jadi ada sudah surat keterangan dibuatkan bahwa silakan kalian bisa melakukan pengelolaan pengembangan wisata dengan catatan tidaknya. Nah, catatannya tidak merusak. Tidak merusak. Nah, artinya ada potensi ke depan keberlanjutan KPP itu di situ. Karena pengembangan wisata itu bisa saja kemungkinan terjadi karena ada juga dukungan dari desa, pihak desa. Nah, saya kira itu yang menjadi paling penting bagaimana kemudian ini bisa berlanjut. Dan kemarin kita sudah sampaikan tadi bahwa ada penambahan lagi 77. Jadi bukan hanya dari pemuda di sana saja, tetapi sekarang kita sudah melebarkan. Bukan hanya di Desa Paria, Babana, Sandipolo, Masewa, dan Katomporang, tetapi desa di sekitarnya pun bisa masuk dalam KPP itu. Dan sekarang mereka melakukan kegiatan di desanya masing-masing gitu ya. Menanam mangrove gitu. Bukan hanya penanam mangrove, kemarin juga ada kerjasama dengan KKN, pihak KKN dari universitas pokoknya dari universitas luar itu melakukan memberikan pengetahuan kepada masyarakat ya dengan bersama-sama mahasiswa dengan membuat simbol-simbol daur ulang sampah. Nah, kita juga melakukan karena kita juga pernah melakukan pelatihan cara memanfaatkan sampah menjadi uang. Nah, itu ada salah satu Kalapataru yang pernah menjadi pemenang di KLHK itu di Orang Bintang. Kita jadikan sebagai narasumber dan alhamdulillah dengan pelatihan itu mereka tahu juga seperti apa sih mengelola sampah. Nah dari situlah kemudian itu berlanjut dari pengetahuan itu sehingga saya anggap bahwa ke depan tantangannya adalah untuk bahwa ini akan terus berlanjut. Bagaimana kemudian KPP ini akan terus melakukan kegiatan. Nah kalau tidak ada kegiatan itu akan membuat mereka lagi berpikir untuk seperti apa. Nah ini kegiatan-kegiatan ini mungkin ke depan Kapabel akan terus mendampingi seperti apa kegiatan, ada tidak potensi kegiatan yang bisa dikerjasamakan itu tetap kita akan kontrol. Ya. Berarti modalnya selain tadi menginternalisasi ke dalam rencana-rencana pembangunan desa dan juga pemerintah kabupaten serta provinsi, ada kekuatan jejaring ya. Dan kemudian ada replikasi di desa-desa yang lain karena sudah melihat dampaknya. Tadi kan Bang Dadan juga menyampaikan harus ada bukti dulu, ya. Baru orang akan tergerak untuk melakukan imitasi begitu ya. Nah, program ini kan salah satu yang kemudian punya titik tekan adalah perempuan. Nah, perempuan ini kan kemudian bagaimana kondisi di hulu dan hilir memandang program ini dan bagaimana memasukkan mainstreaming gender di program-programnya. Silakan Pak. Ya.
Saya dulu mungkin ya. Jadi memang ini salah satu yang menarik dari proses pengorganisasian yang kami lakukan di Hulu di 3 kabupaten. Kenapa? Karena salah satu persoalan mendasar di perhutanan sosial bukan hanya di Sulsel ya, tapi juga di Indonesia adalah minimnya keterlibatan perempuan. Salah satu desa yang kita intervensi di Pundelemo misalkan, karena kan di sana mereka sudah mengantongi izin atau persetujuan sebelum kapabel berjalan. Jadi di sana sudah ada skema PS-nya melalui dalam bentuk hutan kemasyarakatan. Itu seluruh anggotanya laki-laki, tidak satupun perempuan yang dilibatkan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika siapa saja yang kemudian terlibat sebagai anggota kelompok tani hutan, maka itu saja yang akan terlibat sebagai kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi dampaknya betul-betul sistemik. Itu sampai ke depan. Ya, ditambah lagi misalkan beberapa intervensi, bentuk-bentuk pelatihan, peralatan, ya penerima manfaatnya tidak akan jauh dari anggota kelompok itu tadi. Jadi kalau misalkan tidak ada perempuan, ya perempuan ini tidak akan mendapatkan pelatihan, tidak akan difasilitasi peralatan. Nah, itu salah satu temuan dan itu salah satu yang kita jadikan sebagai bahan dalam proses pengorganisasian. Nah, yang akhirnya yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian memastikan perempuan itu betul-betul terlibat dalam keanggotaan kelompok tani hutan sebelum bertransformasi menjadi kelompok perhutanan sosial. Karena bicara PS itu hanya bicara 3 sebenarnya. Pertama adalah tentang kelola kawasan, kedua tentang kelola kelembagaan, dan ketiga tentang kelola usaha. Kelola kawasan oke lah, laki-laki, bapak-bapak mungkin lebih paham. Tetapi sekali lagi ada yang sempat kami, ada hal unik yang sempat kami temui ketika pada saat itu pertemuan rutin kelompok. Jadi kan kita melakukan pertemuan rutin itu 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi kita meminta ke anggota perwakilan ibu-ibu dan laki-laki tentang bagaimana persepsinya mereka melihat pohon. Kalau bapak ya pasti yang dipikirannya adalah manfaat ekonominya, bagaimana pohon ini kemudian bisa menghasilkan papan atau balok kemudian dijual dan menghasilkan uang. Ibu-ibu berbeda, khususnya di wilayah-wilayah Toraja. Mereka pikirannya adalah bagaimana memanfaatkan ranting pohon ini untuk kemudian dijadikan kayu bakar. Jadi itu contoh kecil bagaimana perbedaan cara pandang, perspektif antara laki-laki dan perempuan ternyata yang lebih konservasi itu adalah perempuan, cara pandangnya perempuan dalam melihat pohon, dalam melihat hutan dalam skala yang lebih luas lagi. Itu salah satu pengalaman yang peroleh di lapangan. Untuk usaha perhutanan sosial itu memang mayoritas diisi oleh perempuan. Kenapa? Karena di situ bicara 2 hal, bicara kelola usaha dan bicara kelembagaan. Bicara kelola usaha, buktinya sekarang di Nrekan Kemiri yang sudah diekspor itu didominasi oleh perempuan pengelolanya, sehingga bisa berjalan sampai saat ini. Sorry Bang, sebelum kita bicara soal hilirisasi ya, hilirisasi produk dari hutan gitu. Kan kalau dalam konteks izin atau permohonan sekarang ya, permohonan perhutanan sosial itu kan kriterianya adalah kepala keluarga. Nah, bicara kepala keluarga kan ya mostly kita berpikiran itu pasti laki-laki. Bagaimana mengubah paradigma itu? Memang ada juga yang kita temui ya, misalkan di Paku. Di Paku memang itu tadi persyaratan PS di P83 tahun 2021 adalah kepala keluarga selain dari petani ya, adalah laki-laki yang ada di pemahaman kita. Tetapi di Paku misalkan justru yang aktif bertani adalah perempuan, adalah ibu-ibu. Nah, sehingga kita menekankan
yang dimaksud dengan persyaratan itu tadi sebagai kepala keluarga adalah bukan hanya sebagai laki-laki sebagai penanggung jawab rumah tangga, penanggung jawab keluarga, tetapi siapa saja yang kemudian banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berada di dalam kawasan hutan. Itu yang kita coba sampaikan ke orang-orang sehingga mereka mau dan menerima keterlibatan ibu-ibu dalam kelompok perhutanan sosial. Karena yang selama ini mereka paham, ketika suaminya sudah terdaftar dalam anggota kelompok, ya pasti istrinya juga itu secara otomatis tidak gitu. Langsung itu akan mendapatkan manfaat yang sama. Tetapi dalam konteks tertentu kan beda. Misalkan di Paku sendiri, justru ibu-ibulah yang kemudian menjadi kepala keluarga yang sebenarnya. Mereka lah yang menjadi kepala keluarga yang sebenarnya. Sehingga memang di sana itu betul-betul didominasi oleh ibu-ibu. Berarti kelompok usaha perhutanan sosial yang hilirisasi dari produk-produk hutan gitu, non kayu begitu, dominasinya adalah perempuan. Ya? Harus perempuan dan anak muda, jangan itu. Jadi selain perempuan kita juga berusaha melibatkan anak muda karena dalam konteks ekonomi digital salah satu bentuk pemasaran kita kan melalui sosial media. Nah di situ peran anak muda sebenarnya yang paling menonjol, yang paling kita butuhkan. Karena kalau orang tua ya tahu sendirilah mereka masih canggung menggunakan smartphone. Sehingga memang dalam konteks itu pengembangan usaha perempuan dan anak muda. Berarti pembagian, walaupun tidak tertulis tapi pembagian perannya jelas ya, antara laki-laki, perempuan dan anak muda. Betul. Kalau laki-laki lebih dominan di soal bagaimana mengelola hutan betul. Terus kemudian perempuannya adalah bagaimana membuat hasil dari hutan ini bernilai ekonomi dan kemudian mengemasnya. Betul. Sementara anak muda berada di hilir soal bagaimana marketing dan pemasarannya gitu ya. Betul. Jadi itu kolaborasi antara tiga pihak di level perhutanan sosial ya. Dan perempuan punya dominasi yang cukup besar di situ ya. Kalau di hilir, Bang, perempuan seperti apa? Ini Pak, karena di hilir ini adalah melibatkan pemuda ya. Dengan konsep ini saya kira juga kita sudah membangun bahwa memang peran perempuan itu sangat penting ya, apalagi di KPP ini kita 70-30 ya, 30 perempuan. Nah, bahkan ada yang melebihi dari 30 itu karena antusias perempuan lebih besar juga di wilayah hilir ini. Karena peran perempuan ya termasuk KPP ini sangat penting bahwa memanage kegiatan. Pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan itu perempuannya lah yang paling cekatan dalam memanage kegiatan pembibitan, bahkan memonitoring ya, mengevaluasi, mencatat bahwa bibitnya yang kena hama atau rusak itu dia sangat jeli ya melihat itu. Sedangkan untuk laki-laki dia hanya teknis. Karena pengambilan tanah ya, lumpur apa segala macam dia itu secara teknis pekerjaannya itu seperti itu. Jadi melakukan pemetaan juga hanya lebih kepada laki-lakinya seperti itu. Nah tapi tidak memungkinkan juga bahwa perempuan dia tidak melakukan pelatihan, tetap melakukan pelatihan, tetapi karena peran perempuan ini lebih kepada memanage kegiatan, memanage aktivitas mereka, sehingga peran perempuan ini sangat penting dalam mengurusi setiap kegiatan-kegiatan laki-laki gitu kan, seperti itu kira-kira. Nah jadi bahwa kalau tidak ada laki-laki itu akan sulit juga bagi anggota KPP, karena pernah saya lihat satu contoh ketika perempuannya lagi istilahnya ada kegiatan di luar kegiatan KPP, memanage melihat merangkai sebuah kegiatan itu dari awal sampai mana itu mereka agak sulit juga melakukan pekerjaan itu. Sudah, karena memang pada dasarnya perempuan ini yang tahu pasti bahwa misalkan ada yang pesan bibit nih, dia tahunya cepat sekali mencatat. Nah sedangkan laki-laki, nah saya mau bilang begini, hampir juga bukan, saya mau sampaikan bahwa di anggota KPP kami itu kan tidak semuanya punya pendidikan ya, karena kebanyakan juga petani tambak, petani sawah segala macam. Makanya perempuan ini yang
yang cukup punya pengetahuan yang akan mengakomodir gitu. Makanya peran perempuan di sini di KPPI sangat penting untuk mencatat kegiatan apa saja sih yang akan dilakukan dan bagaimana menguraikan supaya kegiatannya itu terstruktur dan bisa berjalan seperti itu. Nah, ya, kalau untuk di kelompok kaum industri kami itu hampir 100% perempuan. Nah, kalau dikasih Mas Sewai Ketomporang itu peran perempuan memang paling penting. Bahkan mengolah salak ya, dia punya salak sendiri pun itu tidak ada laki-laki yang melakukan berkebun salak, tidak ada. Semua perempuan. Semua perempuan. Karena untuk mengawinkan itu hanya perempuan yang tahu mengawinkan salak di daerah Mas Sewai maupun di Ketomporang. Jadi di kelompok industri kami ini 100% perempuan. Dan syaratnya itu adalah betul-betul dia bagian yang rentan terkena bencana banjir. Ya. Termasuk kita juga melihat dari apakah dia anggota keluarga harapan atau tidak. Kalau dia punya juga rumah yang seperti itu, indikator-indikator itu akan kita lihat semua. Jadi supaya melihat bahwa ketika menilai pendapatan itu apakah meningkat atau tidak itu bisa kita ukur. Karena seperti itu kira-kira. Ya. Berarti peran perempuan kalau misalnya tadi dalam konteks program ini gitu ya, justru krusial berada di penambahan nilai tambah dari produk ya. Karena saya membayangkan misalnya sebelumnya kan kopi dijual green bean, sebelumnya juga salak dijual buah, tapi ketika ada keterlibatan perempuan, mereka berpikir untuk menjadikan kerupuk laut dan salak, mereka juga berpikir untuk mengolah tidak hanya green bean dan tidak kemiri juga begitu ya. Terus kemudian juga gula begitu. Jadi perempuan ada di level menjadi jembatan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan gitu. Nah, dari tadi kan kita bicara seolah-olah ini terpisah nih Bang, hulu dan hilir gitu ya. Hulu punya intervensinya sendiri, hilir punya intervensinya sendiri. Kalau bicara program nih Bang, ini ketemunya di mana nih Bang? Antara hulu dan hilir. Silahkan siapa dulu. Jadi kan persoalan-persoalan di hilir itu besar kecilnya itu merupakan dampak atas aktivitas masyarakat yang berada di hulu. Misalkan sedimentasi itu kan merupakan dampak yang dilakukan oleh aktivitas khususnya petani, aktivitas pertanian di wilayah hulu. Nah, otomatis tidak lain dan tidak bukan ada untuk memperbaikinya adalah perbaikan tutupan lahan kembali kan. Nah, itu tidak akan kita bisa lakukan sebelum apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu akses legal itu belum mereka dapatkan. Nah, sehingga setelah mereka mendapatkan akses legal dengan pelan kita kemudian mengajak mereka bagaimana pentingnya menjaga kelestarian hutan. Jadi yang tadinya misalkan kopi mereka tidak tanami penaung, kita kemudian mendorong bagaimana mereka kemudian agar mau menanami jenis pohon penaung untuk kopi. Itu kan manfaatnya untuk perbaikan tutupan lahan sehingga mengurangi laju sedimentasi di hilir. Itu salah satu bukti konkret bagaimana kemudian hubungan antara aktivitas di hulu, intervensi dulu dan di hilir. Berarti ada perbaikan tata kelola dalam proses pengelolaan wilayah di hulu ya, untuk memastikan bahwa di hilir tidak mengalami tadi sedimentasi dan dalam konteks banjir kan ini kita bicara soal das nih, Sadang kan ujungnya ada di 3 kabupaten di hulu nih Bang. Apa yang dilakukan itu Bang? Nah, teman-teman mengembangkan salah satu aplikasi yang fungsinya sebagai pusat informasi utamanya untuk masyarakat di hilir. Nah, ketika misalkan di hulu terjadi hujan, itu bagaimana kemudian masyarakat hilir sudah bisa mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi. Misalkan banjir, sehingga kemudian dengan cepat mereka bisa melakukan langkah-langkah untuk mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu juga teman-teman melakukan pengembangan satu aplikasi Smart Climate. Berarti aplikasi itu yang kemudian tadi dimanfaatkan oleh teman-teman KPPI ya Bang, untuk memberitahukan ke dinas-dinas terkait ketika misalnya ada
potensi banjir di level hilir. Ya, itu salah satu output kami ke depan, bahwa ketika adanya nanti smart climate ini, mereka bisa memanfaatkan bahwa dengan intensitas curah hujan seperti ini, dia akan bersiap siaga untuk melakukan aktivitas yang bisa beradaptasi, semisal memberitahukan kepada warga, ya, menyampaikan bahwa akan ada seperti ini. Jadi itu salah satu informasi yang sangat penting bagi KPP untuk melakukan kesiapsiagaannya mereka dalam mengatasi itu. Nah, namun yang saya mau sampaikan bahwa rangkaian hulu dan hilir ini secara tidak langsung, bahwa kita mengambil 15 desa ya. Yeah. Secara 15 desa ini sebetulnya yang kita pilih juga karena dia penghasil erosi paling tinggi. Penghasil erosi paling tinggi dan memiliki tingkat bencana paling banyak. Paling rentan begitu ya. Rentan. Nah, sehingga ketika 10 desa yang ada di hulu ini yang menghasilkan erosi, tentu dia akan berdampak pada hilir, menghasilkan sedimentasi. Nah, sedimentasi inilah yang sebetulnya yang memberikan efek juga terjadi pendangkalan pada Sungai Sadang, sehingga ketika pendangkalan debit air juga tinggi besar, itu akan meluap seperti itu. Nah, rangkaian dilakukan oleh Mas Dadang terkait rehabilitasi itu sangat berefek nanti kepada walaupun tidak besar ya, maksudnya ini 60 hektar, tetapi setidaknya meminimalkan laju erosi. Karena laju erosi ini ketika semakin banyak akan terjadi pendangkalan yang semakin besar. Nah, otomatis air yang akan dulunya sedikit bisa dalam, sekarang semakin dangkal kan, dia akan melebar. Semakin melebar nanti wilayah-wilayah yang akan wilayah tambak warga, wilayah tambak warga, bahkan sudah sampai di perkotaan kemarin. Sudah sampai perkotaan. Iya, sampai di perkotaan kecamatan kota ya, di wilayah situ. Di desa Ketongkoran ya, di wilayah pusat-pusat kotanya lah seperti itu. Nah, sehingga keterkaitan hulu dan hilir ini sangat signifikan, bahwa kalau tidak dilakukan di hulu, selalu akan berdampak pada hilir. Nah, hilir juga perlu beradaptasi dengan konsekuensi yang terjadi saat ini. Dengan adanya luapan debit, ada abrasi, mereka harus punya pengetahuan beradaptasi dengan cara, ya kalau tidak kalian bisa menanam, ya siapa lagi untuk bisa melindungi kalian kalau tidak menanam mangrove, dan bagaimana kemudian pengetahuan itu bisa diadopsi dengan langkah atau kegiatan ya, aksi buat mereka supaya mereka cepat tanggap dalam melihat situasi bencana. Seperti yang sudah dilakukan kemarin, bahwa yang saya sudah sampaikan bahwa KPP sudah punya pengetahuan semenjak ada kapal, dia sudah punya langkah yang pasti bahwa sama siapa dia harus memberikan komunikasi terhadap adanya bencana seperti ini. Nah, contohnya adalah dia langsung menelpon BPBD bahwa BPBD harus sigap nih membawa alat-alatnya apa segala macam, misalkan ketika ada kebanjiran atau apa segala macam. Seperti itu kira-kira. Jadi integrasinya seperti itu, kegiatan prosesnya dari hulu ke hilir, bahwa ini adalah satu kesatuan. Kalau hulu tidak melakukan penanaman, tentu yang berdampak pada hilir. Nah, kalau hilirnya berdampak, tentu masyarakatnya juga akan semakin rentan terhadap perubahan itu. Terima kasih Bang Faisal, Bang Dadang. Terima kasih sekali pengetahuan selama 20 bulan gitu ya, diceritakan. Kalau misalnya 20 bulan mau diceritakan kayaknya juga nggak selesai dalam 1-2 jam. Iya, masih banyak lagi. Betul. Saya juga masih banyak pertanyaan, tapi kayaknya waktu yang memang harus membuat kita berpisah. Tapi semoga next kita akan diskusi lagi dan bercerita soal bagaimana pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi pembelajaran di tempat yang lain. Gitu. Teman-teman, kita sudah berdiskusi dengan Bang Dadang dan Bang Faisal bagaimana mereka punya caranya. Dampak perubahan iklim nyata di masing-masing wilayah, tapi mereka punya caranya. Pendekatan di hulu dan hilir tentu berbeda. Tapi dua-duanya punya pendekatan yang kemudian memastikan tidak hanya alamnya yang diintervensi, tapi juga manusianya. Karena bicara soal adaptasi adalah manusia. Bagaimana manusia beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi. Kalau kita lebih detail lagi soal manusianya, ada peran perempuan.
perempuan yang memastikan bahwa produk-produk dari hutan yang tadi intervensi di hulu mempunyai nilai tambah ekonomi. Produk-produk yang dihasilkan juga di wilayah di wilayah hilir memiliki nilai ekonomi tambah. Sehingga ketika kita bicara adaptasi, maka peran perempuan menjadi penting. Tidak hanya mereka punya perspektif atau sudut pandang yang berbeda, tapi mereka juga punya resiliensi yang lebih dibanding laki-laki. Nah, kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lain di UTAS Kemitraan, narasumber-narasumber yang sama hebatnya dengan Bang Dadang dan Bang Faisal. Sekali lagi saya terima kasih Bang Dadang, Bang Faisal. Sampai ketemu lagi, tetap sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.